Gabungan Koalisi LSM Kalimantan Selatan membuat gebrakan di peringatan Harkodia 2023 dengan menyambangi Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan untuk menyerahkan surat laporan dugaan korupsi terkait sejumlah paket pekerjaan wan pengadaan barang serta korupsi wan nepotisme terkait pengelolaan dana bantuan operasional sekolah swasta. Gabungan Koalisi LSM Kalimantan Selatan membuat gebrakan di peringatan Harkodia 2023 dengan menyambangi Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan untuk menyerahkan surat laporan dugaan korupsi terkait sejumlah paket pekerjaan wan pengadaan barang di Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar serta dugaan korupsi wan nepotisme atau KKN terkait pengelolaan dana bantuan operasional sekolah atau BOS swasta tahun anggaran 2022 di Dinas Pendidikan Banjarbaru. Ketua LSM KMPIB Kalimantan Selatan Bahaudin Waitakuni Prima TV mendahkan di momen penting peringatan Harkodia 2023 yang pihaknya soroti adalah terkait paket pekerjaan pengadaan alat kesehatan rawat inap, gawat darurat, alat laboratorium hingga pembangunan rumah dinas medis, wan paramedis, serta lainnya karena diduga sejumlah proyek kada sesuai petunjuk teknis wan berpotensi merugikan keuangan negara. Bahaudin meminta pada Bupati Banjar Saidi Mansur untuk mengevaluasi PPK wan dinas kesehatan serta meminta pula kepada Komisi 4 DPRD Kabupaten Banjar untuk melakukan inspeksi mendadak terhadap sejumlah paket wan pengadaan barang tersebut. Hari ini kita melaporkan terkait sejumlah kegiatan proyek pada Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar. Yang pertama itu pengadaan alat kesehatan 1 set rawat inap dengan volume 4 paket dengan bagus 1,4 miliar. Kemudian alat kesehatan gawat darurat sebesar 2 miliar lebih. Berikutnya laboratorium umum 2 miliar lebih. Terus pengadaan BMHP screening PTM 1 miliar 500 lebih. Yang berikutnya adalah pengadaan medis habis pakai 1 miliar 500 lebih. Berikutnya adalah pengadaan vaksin 789 juta sekian. Yang berikutnya adalah pengadaan obat layanan kesehatan sebesar 2 miliar 515 juta sekian. Kemudian pembangunan rumah dinas medis paramedis 4 unit sebesar 750 juta lebih. Berikutnya adalah puskesmas pembantu Telaga Buntung 419 juta. Berikutnya adalah pembangunan puskesmas Beruntung Baru sebesar 4,6 miliar lebih. Dalam hasil temuan kami menduga bahwa dalam proses pengadaan elektronik tersebut diduga ada permainan antara penyedia dan PPK kegiatan dalam pelaksanaan tersebut. Ketua LSM Gantara Kalimantan Selatan Herianto menyatakan proses lelang menggunakan sistem e-katalog dianggap rentan terhadap tindak pidana korupsi. Kegiatan kemarin kami akan memasukkan laporan ke Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan bahwa di Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar ini kami banyak menduga pelanggaran yang telah mereka lakukan. Kami menyoroti masalah pengadaan barang dan jasa melalui sistem e-katalog yang menurut kami sangat rentan akan tindak pidana korupsi, akan rentan akan persekongkolan. Jadi apalagi sistem ini tertutup, jadi tidak bisa dilihat oleh tidak terbuka seperti yang dulu lagi. Jadi kami banyak menduga adanya persekongkolan antara PPK, penyedia jasa dengan kontraktor gitu kan. Nah, Ketua RM Kalimantan Selatan Sahroji Anwan meminta pada instansi terkait untuk menindaklanjuti suara-suara yang telah mereka sampaikan baik melalui peringatan Hari Anti Korupsi maupun di kesempatan kali ini. Namanya itu proyek-proyek yang lagi mangkrak dan sedang berjalan itu terus kami minta untuk kepada pihak terkait segera menelisik lebih dalam agar supaya titik terang kelihatan. Ketua Babak Kalimantan Selatan Bahrudin menyatakan laporan yang mereka sampaikan adalah terkait adanya dugaan KKN dalam pengelolaan belanja barang wan jasa, dana BOS Satuan Pendidikan Swasta
pada Dinas Pendidikan Banjarbaru tahun anggaran 2023 karena tindakan ini berpotensi merugikan keuangan negara. Asisten pengawasan Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan atas laporan kami kemarin tanggal 21 November 2023 yang berkaitan dengan dana BOS SD swasta dan SMP swasta dan PAUD serta pendidikan kesetaraan. Di mana itu? Itu di Kota Banjarbaru tahun 2002. Itu sebesar yang diduga ada sebesar 6.330 juta rupiah. Sebab itu tidak menunjukkan substansi yang sebenarnya. Itu hasil dari temuan BPK. Jadi kami minta supaya ini segera diselidiki. Sebab ini dananya untuk pengadaan. Bahrudin meminta Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan untuk melakukan penyelidikan.